Halo semua, jumpa lagi dalam drama terbaru yang kalian tunggu-tunggu, Blood Free. Ya, drama yang diperankan oleh ipar dari anak orang tua saya ini mengisahkan seputar perusahaan bioteknologi yang mampu menciptakan daging dan semua jenis pangan tanpa harus beternak dan bertani. Tapi, meskipun penemuan ini sangat membantu umat manusia, pasti ada segelintir orang yang tidak setuju, apalagi perusahaan tersebut melakukan sebuah penelitian rahasia yang akan membuat umat manusia gempar. Lalu penelitian rahasia apakah itu? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. 불과 4년 전 저는 이 질문을 드렸습니다. 어떤 고기를 드시겠습니까? Ya, dialah Yun Jayu, pemilik perusahaan bioteknologi bernama Blood Free, disingkat BF. Di hadapan para investor, menunjukkan bagaimana tamaknya manusia yang memburu hewan dan merusak lingkungan demi kebutuhan hidup. Makanya BF memberikan alternatif lain, yaitu daging yang diciptakan melalui budidaya rekayasa genetik yang rasanya jauh lebih enak serta kandungannya lebih bermanfaat dari daging sungguhan dan pastinya tanpa harus membunuh hewan. Tak hanya daging, BF juga akan meluncurkan seafood seperti tuna dan udang. Kelebihannya, produk mereka tidak mengandung parasit, mikroplastik, serta merkuri seperti yang terkandung pada hewan laut sungguhan. Ya, Yun Jayu ingin menciptakan dunia di mana manusia tidak lagi menghancurkan dunia demi makanan. Bahkan 6 bulan ke depan, Jayu berjanji akan membudidayakan semua biji-bijian seperti beras, bahkan minyak sawit yang merusak hutan. Namun, seorang pria bernama Chewon hadir di sana mengingat sebuah insiden mengganaskan di sebuah pulau yang menewaskan banyak manusia yang pastinya itu ada hubungannya dengan Yun Jayu. Nah, kepala peneliti BF, kita panggil Prof Botak, juga memberi sambutan sekaligus mengumumkan pensiunnya yang tak lama lagi setelah membantu Yun Jayu dalam penelitian itu. Tapi saat di dalam para investor bertepuk tangan, di luar malah terjadi demo besar-besaran oleh peternak dan petani menganggap BF merusak tatanan hidup manusia, utamanya mata pencarian mereka. Bahkan melempar mobil Jayu yang keluar dari sana, hingga bentrok pun tidak terhindarkan. Tapi Jayu tetap tak peduli, toh penemuannya itu dapat membantu umat manusia. Sementara Chewo hanya memperhatikan dari jauh sambil mengingat insiden itu, saat dirinya sebagai intelijen hanya dapat merelakan teman-temannya yang tewas akibat sebuah ledakan. Nah, di jalan pulang, rombongan Jayu malah terjebak macet, di mana pengawalnya minta maaf karena itu adalah jalan satu-satunya. Sehingga Jayu hanya bisa pasrah sambil memandangi sebuah keluarga di samping pohon Natal dengan tatapan kesepian, seolah-olah merindukan sesuatu. Ya, entah apa yang terjadi dengan masa lalunya, namun saat ia ketiduran, sosok misterius mengawasinya dari jauh, lalu jelas dong orang-orang pada histeris, khususnya sekretaris Jayu, kita panggil Wati, karena orang itu terjatuh tepat di atas Jayu. Chewon yang kebetulan dekat sana melarang mereka menggerakkan Jayu dan menunggu ambulans saja, takutnya terjadi patah tulang, apalagi orang jatuh itu sudah meninggal. Namun si payung yang sepertinya menjadi dalang insiden itu malah tersenyum dan pergi begitu saja. Di lain sisi, dialah Sonuje, Perdana Menteri saat ini, membahas insiden tadi di mana orang jatuh itu adalah peternak yang kemungkinan dendam kepada Jayu. Bingung mengapa peternak itu tahu kalau Jayu ada di mobil tersebut, meminta anak buahnya mengirimkan bunga kepada Jayu yang dirawat di rumah sakit. Nah, pria ini bernama Onsan, direktur penelitian BF, meminta Jayu istirahat saja daripada memikirkan insiden itu. Toh si Wati sudah melaporkannya ke polisi. Namun melihat pria yang menolongnya, Jayu penasaran. Tak berapa lama Wati yang datang menjelaskan penyelidikan polisi kalau peternak itu memang sudah beberapa kali mendatangi jembatan layang di atas jalan tadi. Hanya saja polisi ingin bicara dengan pengawal Jayu karena dicurigai sebagai mata-mata yang membocorkan rute Jayu hari ini. Membuat Jayu tersadar kalau memang tadi pengawalnya meminta maaf akan hal itu. Jadinya mereka harus mencari pengawal baru, tapi bunga dari Sonuje malah datang
membuat Jayu kesel karena memang tidak suka dengan Perdana Menteri itu. Toh ia lebih penasaran dengan pria yang menolongnya tadi. Selain merasa familiar, mengapa pria itu kebetulan berada di TKP, menyuruh Wati segera menyelidikinya. Di saat yang sama, Chewon yang berada di rumahnya memeriksa artikel terkait BF, di mana orang-orang mengisukan kalau daging budidaya itu penuh kuman. Sementara Prof Botak yang kembali kerja di lab dihubungi anak buahnya, Si Hong, yang minta maaf karena tidak dapat datang malam ini. Tapi saat menyalakan komputernya, Prof Botak bingung karena komputer lab telah diretas. Alhasil mereka segera video callan membahas hal itu, di mana peretasnya meminta 80 miliar won dalam bentuk kripto jika ingin data mereka kembali. Peneliti kita panggil Bajok juga menjelaskan bahwa Citizen X adalah organisasi peretas yang memang selalu melakukan pemerasan terhadap perusahaan dan pemerintah. Dan sampai sekarang tidak ada yang berhasil memecahkan inskripsinya selain membayarnya. Tapi yang di pikiran Jayu, mengapa hanya komputer di lab mereka yang diretas? Apa jangan-jangan ini ada kaitannya dengan insiden tadi, meminta semua anggotanya untuk menyelidiki. Alhasil, Wati menemui pembuat artikel yang menjelekkan perusahaan mereka. Tapi jurnalis ini hanya menulis info yang didapatkannya dari sebuah email anonim bahwa daging budidaya itu penuh kuman. Si jurnalis ini memeriksa IP address pengirimnya yang berasal dari Kanada dengan alamat email. Bahkan saat menelusurinya di Google, si jurnalis berakhir di simbol ini. Yah, itu logo Citizen X, yang artinya pengirim email itu adalah peretasnya, segera melaporkannya kepada Jayu. Nah, Bejo pun menjelaskan hasil penyelidikannya bahwa mereka diretas dari jarak jauh jam 4 sore tadi, tepatnya saat acara berlangsung. Sayangnya mereka tidak bisa melacak pelakunya karena transaksinya menggunakan Bitcoin. Anehnya, Wati yang datang malah sibuk mematikan ponsel dari seseorang yang menelpon. Sedangkan Prof Botak marah-marah bagaimana mungkin daging ciptaannya dicap penuh kuman. Toh itu sama saja menjelekkannya. Masalahnya mereka hanya diberi waktu 48 jam untuk mengambil keputusan, kalau tidak data penting di lab mereka akan menghilang. Dan Jayu memutuskan untuk menyelidikinya lebih jauh dan merahasiakan hal tersebut. Nah, sebelum pulang, Wati pun menunjukkan calon kandidat pengawal yang sangat kompeten dan kebetulan adalah pria itu. Menjelaskan bahwa Chewon adalah mantan intelijen yang pernah mengawal ketua PART, salah satu pimpinan perusahaan yang sering rapat bersama Jayu dulu. Makanya Jayu merasa familiar. Jayu sih tak peduli itu karena pusing dengan masalah retasan, meminta bantuan IE canggih perusahaannya bernama Yongsil. 시티즌X에 공격받은 기업 기관 목록 읽어줘. Sehingga Yongsil menjelaskan 7 perusahaan yang pernah diretas Citizen X dan yang terjadi di Korea hanyalah Komando Intelijen Angkatan Laut tahun 2022. Tapi tidak ada info jelas tentang itu, membuat Jayu bingung. Karena Chewon pernah menjadi intelijen Angkatan Laut dari tahun 2020 sampai 2023, yang artinya Chewon mengalami hal itu. Dan untuk memecahkan masalah retasan tersebut, Jayu harus menjadikan Chewon sebagai pengawalnya. Besoknya, Chewon datang ke rumah mantan presiden bernama Lee Mung-gyu. Jadi, setahun lalu, di tahun 2024, Tuan Lee yang masih presiden perjalanan dinas ke luar negeri bersama 2 menteri dan beberapa pengusaha, termasuk Ketua PART dan Yoon Jayu. Tapi dalam perjalanannya, Tuan Lee singgah di Arrason, pangkalan militer luar negeri, di mana Chewon jadi komandannya. Namun, ya, semuanya terjadi begitu cepat. 2 menterinya meninggal, tapi pengusaha lain selamat. Makanya Tuan Lee curiga kepada mereka sebagai dalang peledakan, karena hanya mereka yang tahu kalau ia akan singgah di Arrason. Dan itulah sebabnya setelah mundur dari militer, Chewon menjadi pengawal ketua PART untuk menyelidikinya, tapi tidak terbukti. Sehingga target berikutnya adalah Yoon Jayu. Karena saat jadi presiden dulu, Tuan Lee sama sekali tidak menyetujui izin bioteknologi itu. Tapi setelah dia tidak menjabat akibat kehilangan 2 kaki dari dampak ledakan itu, Yoon Jayu akhirnya mendapat izin dari presiden baru dan sukses besar seperti sekarang.
Ya, misi Chewon adalah menjadi pengawal Jayu untuk menyelidiki hal itu dan Tuan Lee sudah mengatur semuanya. Chewon sih setuju karena memang ia juga mencari dalam insiden tersebut. Menariknya setelah Chewon pergi, cucu Tuan Lee nongol yang tak lain adalah si Perdana Menteri Sonuje. Senang dengan apa yang dilakukan kakeknya, seolah-olah ia punya tujuan terselubung dari misi tersebut. Chewon sendiri mencari tahu semua tentang Jayu, menemukan kalau Jayu membangun rumah dengan keamanan canggih, tapi karena belum beres, Jayu nginap di kantor. Selain itu, adik Jayu meninggal karena penyakit dan Jayu tidak dekat dengan keluarganya, bahkan tak memiliki banyak kenalan selain rekan kerja. Ada rumor sih kalau Onsan bercerai akibat berselingkuh dengan Jayu, apalagi mereka dari alumni yang sama. Nah, berkat kuasa Tuan Lee, Chewon pun diundang seleksi, di mana Onsan mengantarnya ke sebuah ruangan virtual dan saat menggunakan kacamatanya, ya, Chewon dites seberapa jago dia gelut menggunakan teknologi canggih. Jadi meskipun merasakan sakit, dia tidak terluka sama sekali. Membuat Bejo dan Onsan terkagum-kagum dengan kehebatan Chewon mengalahkan virtual itu. Apalagi saat tes menembak, Chewon dapat menyelesaikannya dengan sangat mudah. Setelah itu, dia pun dites balap dan pastinya makhluk virtual tadi menjadi saingannya. Nah, setelah lulus seleksi, dia pun diwawancara oleh Onsan, di mana Chewon mencoba mengingat hasil penyelidikannya kalau Onsan adalah orang yang mendirikan BF bersama Jayu, tapi sempat vakum karena terjun di bidang medis selama 3 tahun. Menariknya, Onsan adalah orang yang penuh pertimbangan, bahkan tidak pernah menghadiri acara BF saking introvertnya. Dan benar saja, Onsan mulai mempertanyakan masalah karir, mengapa Chewon berhenti sebagai intelijen dan memilih menjadi pengawal. Padahal kan hidup Chewon sudah terjamin dengan menjadi perwira seumur hidup. Sehingga Chewon berusaha mengalihkan ke masalah Jayu yang sudah banyak kali diincar ekstremis, belak-belakan masalah gaji biar Onsan tidak curiga. Singkatnya, karena Prof Botak sudah pensiun, Si Hong membantu mengamasi barangnya, tidak lupa menyediakan kado perpisahan, sedangkan mereka masih sibuk membahas masalah retasan itu. Dan Prof Botak yang sudah di rumah meminta Jayu menyelesaikannya dengan cepat, jangan sampai publik tahu masalah itu. Setelahnya, Onsan pun membahas si Chewon yang cocok jadi pengawal, apalagi pernah mengawal ketua PART dengan sangat aman. Sementara Wati yang bersama Jayu menyampaikan 2 kabar buruk. Yang pertama, si Perdana Menteri ingin segera bertemu terkait isu daging budidaya itu. Lalu yang kedua adalah geng Amerika bernama Bos Arsi yang terganggu bisnisnya mengumumkan akan membayar siapapun yang berani membunuh Jayu. Ya, entah ingatan apa itu, tapi pastinya ancaman tersebut membuat Jayu pusing. Jadi, selain kartel narkoboy, Bos Arsi juga berbisnis di bidang pertanian dan pembalakan hutan. Makanya marah ke Jayu yang akan mengganggu bisnisnya dengan pangan budidaya itu. Ya, beginilah yang terjadi jika ada penemuan fenomenal, karena pasti akan mengganggu mata pencarian orang lain. Sehingga Wati memberi saran agar Jayu mempekerjakan Chewon saja yang sudah terbukti hebat. Singkatnya, saat kembali di rumah, Chewon menyadari hal aneh, mencoba memeriksanya, dan ya, dia utusan Jayu yang lagi-lagi mengetes kehebatan Chewon. Tapi karena selepcingnya diancam, apalagi foto di laptopnya diungkit, Chewon langsung marah, mengalahkan orang itu dengan mudah. Alhasil, Wati pun datang menjemputnya karena Chewon sudah lulus seleksi, mengantarnya ke kantor tempat Jayu selalu nginap. Dan sebagai pengawal baru, Chewon dengan sigapnya meminta Jayu menyingkir dari jendela itu karena hal tersebut sangat berbahaya. Namun meskipun kagum, Jayu tetap berhati-hati, bertanya mengapa Chewon selalu berada di dekatnya di waktu yang tepat, termasuk saat insiden orang jatuh itu. Bahkan semua kriteria yang Jayu butuhkan ada pada Chewon, memastikan apakah Chewon sengaja mendekatinya dengan maksud terselubung. Sehingga Chewon menjelaskan kalau ia memang datang ke acara investor itu, jadi wajar ia berada di dekat Jayu saat pulang. Alhasil, Jayu pun bertanya bagaimana Chewon sebagai intelijen dulu menyelesaikan masalah Citizen X. Tapi jelas saja sebagai mantan intelijen, Chewon merahasiakan hal tersebut.
Hanya saja belum pernah ada dalam sejarah yang berhasil menangkap peretas sehebat Citizen X. Sehingga Jayu menunjukkan kalau BF kini jadi korban. Membuat Chewon teringat saat dulu ia mengalami hal yang sama. Ia pun menyarankan Jayu untuk membayarnya saja agar mereka dapat melacak peretasnya saat menggunakan uang itu. Toh hanya itulah satu-satunya cara. Jadinya karena waktu juga sudah mepet, Jayu terpaksa menyuruh Wati membayarnya. Sehingga Wati segera menjalankan perintah meskipun kesel. Alhasil akses komputer lab pun kembali. Nah, sebagai tugas pertama, Chewon pun diminta mengawal ke tempat Perdana Menteri. Namun di mobil, pria yang mengetes di virtual itu sudah menunggunya. Ya, pengawal kita panggil Udin ini ternyata orang sungguhan. Dan standar kemampuannya lah yang dipakai dalam virtual tersebut. Di saat yang sama, Bejo terkejut melihat aksesnya telah kembali. Begitupun Prof Botak yang berada di rumahnya. Onsan sendiri ke pemakaman orang jatuh kemarin. Dan yang menarik adalah pria payung itu ada di sana. Malamnya sambil menunggu Jayu, Udin pun mulai sok dekat. Tapi Chewon malah menanggapinya dengan wajah datar tanpa dosa. Membuat Udin bingung, ini orang kok bisa dihidupkan sebagai manusia. Sementara di dalam, Perdana Menteri menyinggung kalau masalah yang disebabkan BF telah merusak reputasi negara. Anehnya, selain pengancaman bos Arsi, Perdana Menteri juga tahu masalah retasan tersebut. Seolah-olah punya mata-mata di BF selain Chewon. Tapi karena malas berdebat, Jayu menjelaskan bahwa sudah menyelesaikan semuanya, menjamin data mereka aman. Lagian, harusnya Perdana Menteri membantunya menangkap peretas itu. Toh, jika berhasil, pasti Perdana Menteri akan semakin dicintai publik. Membuat si kampret tertawa, tidak menyangka Jayu secerdas itu. Setuju melakukannya. Tapi Jayu harus memberikan uang 80 miliar yang ada di tangan peretas itu kepada pemerintah. Selain itu, Jayu juga harus memberikan bukti ke publik kalau cairan budidaya yang digunakan membuat pangan itu aman. Dan Jayu setuju, tapi pastinya ia tidak akan membongkar resep pembuatannya. Membuat si Perdana kesal, tapi tidak mampu memaksa. Namun, sebuah insiden lagi-lagi terjadi di mana Onsan buru-buru ke rumah sakit karena Si Hong baru saja tenggelam di sungai bersama mobilnya. Beruntung masih dapat diselamatkan meskipun Si Hong belum sadarkan diri, dan dugaan polisi adalah mobilnya tergelincir akibat hujan. Mendengar kabar itu, Jayu semakin pusing mengapa masalahnya datang bertubi-tubi. Singkatnya, setelah kerja seharian, Chewon pun pulang, tak lupa cetan dulu dengan ponakannya yang berada di Amerika. Setelah itu, ia memutar kembali hasil rekaman yang sejak tadi dipasang di kancing baju. Memperhatikan bagian peretas tersebut yang sama persis dengan yang dialaminya dulu di intelijen. Namun, ia menemukan sesuatu yang aneh. Alhasil, ia segera menemui Jayu, menunjukkan hasil penyelidikannya dulu kalau Citizen X berasal dari Rusia, dibuktikan dengan adanya huruf Kiril pada ancaman retasan di intelijen dulu. Berbeda dengan yang dialami BF yang meskipun gaya bahasanya sama, tapi tidak ditemukan huruf Kiril, bahkan simbol Rusia sekalipun. Artinya, orang yang meretas BF hanya berpura-pura meniru Citizen X. Atau dengan kata lain, kemungkinan besar pelakunya adalah orang dalam. Nah, Jayu pun ke ruang virtual meminta Yongsil melacak semua karyawan yang punya akses ke lab dan bepergian di jam 4 sore setelah ia membayar peretas tersebut. Membuat Bejo bingung dengan apa yang terjadi. Terpaksa memasukkan kode akses sesuai perintah Jayu. Alhasil, dalam sekejap, Yongsil pun menemukan beberapa orang mencurigakan. Sehingga Jayu menyuruh Yongsil mengabarkannya jika ada yang bertransaksi lebih 30 juta won atau pergi ke negara manapun mulai saat ini. Singkatnya, saat di ruangannya, Jayu yang menyelidikinya kembali mulai tersadar kalau ada yang aneh dengan Chewon. Padahal Chewon adalah pengawal baru, tapi mengapa ia mengikuti arahannya begitu saja? Seolah-olah Chewon sengaja mengarahkannya untuk membayar peretas tersebut dan mencurigai orang terdekatnya. Karena itu, ia pun menyuruh Yongsil mencari tahu semua tentang Chewon. Terkejut, rupanya Chewon ada di Arason saat itu. Jadinya, ia langsung mengajak yang bersangkutan bertemu. Bertanya kenapa Chewon tidak ngaku berada di insiden ledakan tersebut. Tapi Chewon menjelaskan bahwa rasanya tak perlu ngungkit insiden tersebut.
Toh Jayu juga tidak mengenalnya saat itu dan memang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai pengawal sekarang. Jayu sih ngerti, hanya saja ia kesel karena baginya Tuan Lee adalah presiden terburuk dan cucunya malah jadi perdana menteri. Makanya ia benci jika Chewon ada hubungan dengan kedua orang itu. Karena itu, Chewon yang emosi meminta Tuan Lee membantunya mempertemukannya dengan Kir, orang yang dituduh sebagai dalang peledakan tersebut. Karena sejak ditangkap, Kir sama sekali tidak mau bertemu Chewon. Tuan Lee sih setuju, tapi setelahnya ia malah menghubungi cucunya. 알아온 게 하나도 없네요, 그 사람? 제가 마음이 급해서. Ya, mereka memanfaatkan Chewon untuk mengetahui rahasia BF, entah apa tujuannya. Padahal Chewon hanya ingin mencari tahu dalang dibalik peledakan itu. Tapi yang menarik adalah kata-kata ini. 넌 가만히 있어. 너도 아픈 애가. 네 애비들 알아고 해. 예. Artinya mereka berdua ada penyakit yang harus disembuhkan. Besoknya Jayu mengawasi mobil Si Hong yang diangkat dari sungai. Namun si Chewon malah nongol karena sebagai pengawal ia belum dipecat. Membantu memeriksa dan ternyata kamera mobil itu menghilang entah kemana. Tanda ada yang disembunyikan sehingga Jayu yang merasa masuk akal dengan penjelasan Chewon semalam mengajak Onsan bertemu, menjelaskan bahwa sepertinya peretas itu ulah orang dalam dan ada hubungannya dengan kecelakaan Si Hong. Jelas dong Onsan yang kesal dicurigai menunjukkan ponselnya bahwa Si Hong menelponnya di jam 16.58, 1 jam sebelum kecelakaan. Sehingga Jayu meminta Yongsil memeriksa siapa karyawan yang berada di dekat Si Hong di jam tersebut. Dan Yongsil menjawab Prof Botak. Jelas dong mereka terkejut di mana Si Hong segera menghubunginya, tapi Prof Botak tidak menjawab. Alhasil mereka pun segera ke rumahnya. Meskipun Jayu sangat kecewa mengapa Prof Botak melakukan itu. Padahal mereka sama-sama membesarkan BF selama 20 tahun. Nah, biar jelas kita kembali ke hari itu. Saat Jayu membayar peretasnya, Prof Botak terlihat gelisah di rumahnya. Sementara Si Hong berada di luar ingin membawakan barang Prof Botak. Namun awalnya Si Hong tidak curiga, tapi karena si botak yang keluar menatapnya dengan wajah aneh sambil menyuruhnya pergi saja, Si Hong akhirnya tersadar, apalagi setelah melihat ponselnya kalau Jayu membayar peretasnya dengan jumlah yang sama dengan suara teriakan tadi. Ia pun segera ke mobil, segera menghubungi Onsan, tapi Onsan yang ngakunya sibuk meminta ngobrol nanti saja. Lalu jadinya si botak membuatnya pingsan lalu mendorongnya ke sungai bersama mobil sekaligus mengambil kamera dashboardnya. Dan saat di rumah sakit, si botak ternyata ada di sana memastikan Si Hong tidak sadarkan diri lalu pulang mengemas barangnya untuk segera kabur ke luar negeri. Jadinya mereka yang sampai tidak menemukannya, di mana Onsan menghubunginya, tapi mendengar suara Jayu yang tahu kejahatannya, si botak malah marah mengungkit seseorang yang telah dibunuh Jayu dalam sebuah penelitian. Jadinya si botak segera mematikan ponselnya dan membuang kartunya. Alhasil Jayu terpaksa meminta bantuan si perdana untuk menangkap si botak. Nah, setelah membuka paksa rumah si botak, mereka pun masuk menemukan ponsel di sana sehingga Onsan meminta bantuan Bejo untuk membukanya sekaligus menyampaikan hal tersebut. Sedangkan Jayu mengabari si Wati, menyuruhnya memeriksa keberadaan si botak. Selain itu, ia juga menyuruh Yongsil untuk mengirim surat ke tim hukum mereka di luar negeri untuk mencari si botak bagaimanapun caranya, dan yang berhasil akan diberi 50 juta won. Chewon sendiri diam-diam menerima pesan dari Tuan Lee yang berhasil mengatur pertemuannya dengan si Kir. Jadi Kir adalah warga Arason yang membantu Chewon di sana dulu, tapi malah ngaku sebagai pelaku peledakan. Makanya Chewon yang tahu kalau bukan dia pelakunya ingin membebaskannya, tapi Kir selalu nolak. Bahkan sekarang saat Chewon menemuinya di penjara, memaksanya jujur dengan menunjukkan foto anak kecil, si Kir hanya tertunduk. Ya, anak itu adalah anak yang mereka ajar di Arason, tapi meninggal karena ledakan. Jadi bagaimana mungkin si Kir pelakunya, padahal dialah yang sangat menyayangi anak-anak tersebut. Bahkan setelah kejadian, dialah yang paling keras nangisnya. Namun si Kir justru marah, berkata kalau semuanya tidak bisa kembali seperti dulu. Segera pergi dari sana. Meskipun begitu,
Chewon tetap berjanji akan mencari pelaku sebenarnya. Alhasil, demi membuat Jayu percaya kepadanya, ia pun ke markas para bos imigran ilegal yang malah mengira Chewon polisi. Jadinya, Chewon terpaksa menunjukkan skillnya, mengalahkan mereka semua, membuat bos imigran nyerah. Padahal kan, Chewon hanya ingin menunjukkan foto si botak agar mereka mencarinya, yang pastinya dengan imbalan uang. Singkatnya, kedutaan AS merayakan pesta akhir tahun 2025, mengundang para petinggi dan pengusaha besar, termasuk Sonugun, ayah si Perdana Menteri, pemilik perusahaan raksasa bernama Dorson. Chewon juga ada di sana mengawal Jayu, sekaligus memperhatikan para pengusaha yang berada di insiden peledakan itu. Namun, tujuan utama si Sonugun datang ke sana adalah ngobrol bersama Jayu. 나한테 팔아요. Ya, si Sonugun ingin membeli BF dengan harga 32 triliun won. Sementara di luar, Chewon teringat masa lalu, tepatnya setelah peledakan itu. Ia menjenguk Tuan Lee yang hanya bisa terbaring lemas, menanyakan bagaimana rekan Chewon yang mengawalnya. Namun faktanya, rekan tersebut tewas di tempat, membuat Tuan Lee meneteskan air mata. Namun tiba-tiba, si Sonugun yang masih jadi menantu nongol marah-marah. Tak terima orang yang tak mampu melindungi mertuanya berada di sana, membuat Chewon kesal sampai sekarang, apalagi melihat tampang Sonugun tadi. Sementara Jayu menangguhkan penawaran itu karena menjual BF adalah keputusan yang sulit meskipun ditawar dengan harga fantastis. Nah, saat keluar, Jayu bingung karena Chewon pergi entah kemana. Sedangkan Sonugun protes ke anaknya mengapa Chewon yang dipilih menjadi mata-mata Jayu. Ya, bapak dan anak ini memanfaatkan insiden itu untuk merebut BF, tentunya tanpa sepengetahuan Tuan Lee dan Chewon. Hanya saja si Perdana bergerak sendiri, begitupun Sonugun, seolah-olah mereka punya tujuan masing-masing dalam merebut BF. Nah, Jayu yang kepikiran tawaran Sonugun membicarakannya ke Onsan, apa bisa menjual BF tanpa harus menjual fasilitas rahasia mereka. Tapi Onsan jelas menolak. Toh tujuan utama Sonugun bukanlah daging budidaya itu, tapi penelitian rahasia mereka. Membuat Jayu terdiam, tapi segera memutuskan video callannya karena Chewon mengirimkan foto si botak yang berada di Kamboja. Ya, Chewon menghilang karena mengambil info dari bos imigran itu, sehingga Jayu menyuruh Wati segera mengerahkan anggotanya di sana. Namun, info tersebut membuat Jayu semakin curiga kepada Chewon, mengapa pengawal baru selalu mendapatkan apa yang ia butuhkan. Sehingga Chewon menjelaskan bagaimana cara ia mendapat info tersebut. Lagian dirinya lah yang paling ingin menangkap Prof Botak. Kali aja ada hubungannya dengan Citizen X yang sudah lama ia cari-cari. Di saat yang sama, si Perdana mendapat info kalau si Botak sedang terbang ke Prancis. Sehingga ia mengerahkan anak buahnya untuk menangkap si Botak saat mendarat nanti. Namun di pesawat, entah ulah siapa, si Botak tewas keracunan. Alhasil, mereka yang mendengar itu jelas sangat terkejut, sampai-sampai Jayu tidak merasakan panas di tangannya, saking emosinya. Besoknya, kematian Prof Botak malah dipelintir seseorang, menjadikan Jayu sebagai dalangnya, sehingga peternak dan petani yang membenci tak henti-hentinya demo di depan kantor. Tapi tenang aja, berkat dua pengawal ini, Jayu bisa lolos mencari tempat penginapan yang baru. Tapi mereka tak sadar keberadaan si pria payung yang membuntuti. Malamnya setelah berkeliling, tak ada hotel yang cocok buat Jayu nginap, sehingga Chewon mengajak ke rumahnya. Tapi sesampainya di sana, Chewon merasa ada yang janggal dengan mobil di belakang sana. Tapi karena orangnya tak ada, ia tak curiga. Padahal itu mobil si pria payung yang keluar setelah memeriksa rumah Chewon. Nah, di dalam Jayu malah main dengan Selepcing, padahal lagi pusing-pusingnya. Dan tak berapa lama, Wati datang membawa pakaian lengkap dengan senjata untuk Chewon dan Udin. Hanya saja saat sudah berdua, Chewon mulai mempertanyakan tentang kematian seseorang yang diungkit si botak. Tapi Jayu tidak menjawab, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Yah, Chewon sudah menyelidiki kalau adik Jayu meninggal karena penyakit otak degeneratif. Dan itulah penyebab Jayu tidak akrab lagi dengan keluarganya. Apalagi dulu
saat Jayu kesulitan mengembangkan BF, ibunya malah melakukan penipuan keuangan. Intinya, masa lalu Jayu sangat miris. Sudah ditinggal mati saudara kesayangannya, ibunya yang ingin hidup mewah malah memanfaatkannya. Nah, mendengar kalau Jayu nginap di rumah Cewon, Sonugun jelas protes. Bertanya ke anaknya, apa jangan-jangan mereka saling jatuh cinta. Namun si Perdana tidak mau ngebahas itu. Padahal ia kesel sampai segitunya Cewon yang hanya mata-mata melindungi Jayu. Tapi yang aneh dari percakapan ini adalah dari mana mereka berdua tahu hal itu. Padahal Cewon tak pernah membocorkannya. Begitupun dengan si pria payung. Artinya ada mata-mata lain di dalam BF. Besoknya karena si Perdana memanggilnya, Jayu ditemani si Bejo pergi ke sana. Tapi saat sampai, si Perdana malah membatalkan pertemuan karena ia harus segera pergi akibat gudang senjata polisi kerampokan. Jadinya mereka terpaksa pulang. Namun di persimpangan jalan, mereka malah dialihkan ke jalan memutar di pinggir hutan karena ada perbaikan. Tak sadar kalau polisi tadi adalah preman. Dan benar saja, di tengah jalan mereka dihadang sekelompok orang yang merampok gudang senjata tadi. Membuat mereka panik, segera putar balik. Tapi karena bannya ditembak, mereka akhirnya menabrak pohon. Alhasil, mereka segera meminta Yongsil melapor ke polisi sambil kabur ke dalam hutan, sembunyi di balik bebatuan. Jadinya, adu tembak pun tak terhindarkan, membuat trauma Jayu seketika muncul mengingat insiden ledakan itu. Beruntung Cewon yang menyadarinya segera menenangkannya. Tapi karena penjahat melempar granat, Cewon tak ada pilihan melempar balik granat tersebut, namun tertembak. Nah, bahaya yang dialami Jayu membuat BF mengeluarkan peringatan sehingga Onsan segera memeriksanya, melaporkan lokasinya ke polisi. Di saat yang sama, Cewon yang tertembak membuat Udin panik, ingin ngelawan, tapi malah kena tembak juga. Beruntung, Onsan dan polisi sampai tepat waktu, sehingga mereka semua dapat diselamatkan. Rencananya ingin melarikan Cewon ke rumah sakit, tapi karena sudah sekarat, Jayu memutuskan membawanya ke tempat rahasia BF. Ya, tempat itu tidak jauh dari kantor pusat dan tersembunyi di bawah tanah melalui sebuah pintu rahasia di sebuah gudang. Ya, inilah penelitian sesungguhnya BF, di mana Cewon ditaruh di sebuah tempat khusus, dioperasikan melalui kecerdasan buatan yang dapat mendeteksi masalah di tubuh dengan sangat cepat. Untungnya tak ada masalah dengan organnya, tapi jaringan tubuh Cewon banyak yang rusak dan kehilangan banyak darah, sehingga mereka terpaksa menggunakan jaringan budidaya yang sudah lama dikembangkan meskipun belum pernah dicoba ke manusia. Di saat yang sama, Sonuje melaporkan ke media kalau ini hanya ulah perampok biasa, seolah-olah menyembunyikan insiden tersebut. Lagian 13 pelaku yang ternyata mantan napi itu sudah ditangkap. Hanya saja ia bingung kemana Jayu membawa si Cewon yang tertembak itu. Sementara Wati yang mendengarnya terlihat panik karena sejak tadi menghubungi Jayu tapi tidak nyambung. Ya, hanya orang lab yang mengetahui rahasia penelitian itu, di mana si Hong mengoperasikannya untuk menyuntikkan jaringan dan darah budidaya ke tubuh Cewon. Namun, jelas dong mereka panik. Apa jangan-jangan tubuh Cewon terlalu kuat sehingga menolak jaringan budidaya mereka. Cewon sendiri malah memimpikan ponakan dan adiknya yang saat itu berangkat ke luar negeri. Namun, itu membuat tubuhnya mulai merespon. Apalagi mendengar teriakan Jayu yang memanggil namanya, mengingat bagaimana rekan-rekannya tewas saat ledakan tersebut. Tak berapa lama, Yongsil akhirnya mendeteksi kalau saraf vestibulokoklir wahai Mimin paling ganteng. Susah bener nyebutnya anjir. Jadi saraf itu adalah saraf yang membantu menjaga keseimbangan tubuh terkait dengan fungsi indera pendengaran, membuat mereka bingung. Yang tertembak bagian dadanya, tapi mengapa pendengaran Cewon yang rusak? Artinya sejak awal saraf itu memang terganggu. Namun tak disangka tubuh Cewon akhirnya berhasil menerima jaringan budidaya itu. Tak main-main, lukanya sembuh dalam sekejap. Tak berapa lama Wati menghubungi karena polisi mempertanyakan hal itu, sehingga Jayu segera menemuinya, meminta Wati menjelaskan ke polisi kalau tidak ada masalah. Toh pengawalnya sudah ditangani.
membuat Wati bingung karena setahunya yang dirawat di rumah sakit hanyalah si Udin. Itu pun hanya luka biasa. Mencoba mencari tahu menggunakan Yongsil, tapi Yongsil menolak karena Wati tidak punya akses itu. Sedangkan Jayu mengurung diri di sebuah ruangan karena ia benar-benar trauma dengan insiden tadi. Singkatnya, Tuan Lee gelisah karena Cewon tidak mengangkat telepon. Sementara Udin akhirnya keluar dari rumah sakit, tapi seseorang membuntutinya. Sementara si Perdana memperhatikan berita di mana penjahat yang dirawat mengaku menyerang Jayu atas perintah bos Arsi. Dan pastinya si Perdana minta maaf atas insiden tersebut biar publik tambah suka kepadanya. Namun tiba-tiba Sonogun nelpon. Yah, Sonogun yakin kalau penyerangan itu termasuk bos Arsi hanyalah akal-akalan anaknya. Tapi jelas saja si Perdana marah meyakinkan ayahnya kalau ia tidak tahu menahu hal itu. Singkatnya, karena Cewon sudah aman, Jayu pun meminta Onsan menjaganya. Sementara ia keluar mengurus semuanya, termasuk kembali ke rumah Cewon, memberi makan si Selepcing. Wati sendiri masih mencari tahu di mana Cewon, tapi kan Udin juga tak tahu orang itu di mana. Nah, Cewon yang terbangun jelas bingung mengapa ia berada di kotak aneh itu. Tapi karena Onsan ketiduran, ia pun dapat memeriksa ruangan tersebut. Terkejut menemui pintu rahasia yang mengantarkannya ke sebuah ruangan berisi banyak organ manusia. Curiga apa jangan-jangan organ itu ditanam dalam tubuhnya hingga ia selamat dari penembakan kemarin. Alhasil ia pun bertanya ke Jayu. Namun Onsan yang terbangun menemukannya, mengajaknya keluar. Jadinya Jayu pusing setelah Cewon mengetahui rahasia BF. Apalagi Onsan tidak bisa menahan Cewon yang memilih pergi dari sana. Namun di jalan si Perdana nelpon alasan kalau Tuan Lee ingin bertemu. Padahal sesampainya di sana si Perdana lah yang menunggunya. Terkejut melihat Cewon baik-baik saja. Bertanya apa yang terjadi. Tapi jelas aja Cewon tak mau membocorkannya. Lagian pertanyaan itu tidak ada hubungannya dengan misinya mencari pelaku peledakan tersebut. Membuat si Perdana kesal. Namun di luar Cewon yang ngetes telinga kirinya. Di lain sisi, Sonogun mengingat impian yang sudah ia rencanakan 10 tahun lalu. Di mana ia yang sedang berlibur bersama temannya, pemain basket terhebat saat itu, cemburu karena si pemain basket punya tubuh yang sehat dan kuat. Berbeda dengan dirinya yang kini menua. Tapi bagi pemain basket ini, masa muda pasti akan segera berakhir. Di mana manusia pasti akan tetap tua dan akhirnya mati. Dan itulah yang dibenci si Sonogun. Maunya tuh ia bisa hidup abadi. Toh ia sudah punya uang yang sangat banyak. Jadi sayang jika tidak dinikmati selamanya. Yah, sejak saat itu ia melakukan penelitian tapi tidak berhasil. Makanya ia mengincar penelitian organ tubuh BF untuk membuatnya hidup abadi. Ia pun menemui anaknya, bertanya apa yang terjadi. Tapi si Perdana juga tidak membocorkan tentang Cewon yang sehat setelah tertembak. Tanda kalau si Perdana juga ingin menguasai BF sendirian. Singkatnya, Jayu dan Onsan pun menjelaskan ke Cewon kalau tubuh Cewon sembuh karena penyuntikan jaringan dan darah budidaya BF. Jadi tak ada organ yang diganti. Namun yang dipermasalahkan Cewon adalah Onsan rupanya diam-diam mencari tahu tentang masalah telinga Cewon. Mengetesnya dengan suara 30.000 Hz yang seharusnya tidak didengar manusia. Namun Cewon mampu mendengarnya. Makanya ia memasang chip di telinga Cewon untuk meneliti dan menyembuhkannya. Tapi jelas saja Cewon tak terima. Toh ia memang sengaja tidak mengobati luka yang didapatkannya setelah insiden ledakan tersebut. Karena cederanya dekat dengan saraf keseimbangan yang bisa saja membuatnya tidak dapat berjalan. Marah kepada Onsan mengapa melakukan itu. Tapi anehnya otot-otot yang sudah diobati sebelumnya seketika menguat. Beruntung Jayu menghentikannya. Kalau tidak Onsan bisa terluka. Di mana Cewon segera memakai peredam telinganya lalu pergi begitu saja. Jadinya Jayu yang pusing masuk ke ruang rahasia yang menjadi alasan ia mendirikan BF. Nah, Jayu pun berterima kasih kepada mereka karena jaringan budidaya mereka berhasil menyembuhkan Cewon. Padahal itu percobaan pertama. Hanya saja saat yang lain pergi, Jayu bertanya kepada Hong tentang Prof Botak yang dulu sangat akrab dengannya.
Jadi dulu mereka menjadikan istri si botak yang sudah sekarat dalam percobaan medisnya. Itu pun atas persetujuan si botak. Namun istrinya malah tidak tertolong, membuat si botak nangis seketika. Tapi saat itu ia tidak menyalahkan yang lain. Makanya sekarang Jayu bingung mengapa Prof Botak mengkhianatinya. Padahal dulu mengatakan itu dengan sangat tulus. Curiga jangan-jangan ada orang yang menghasut Prof Botak hingga tega menjahatinya. Yang pasti itu berhubungan dengan orang yang meracuni Prof Botak. Jadinya si Hong teringat kalau awal tahun lalu setelah istrinya meninggal, Prof Botak bergabung dalam sebuah grup yang selalu dihadirinya tiap Rabu malam. Tapi itu tidak berlangsung lama, di mana saat ditanya, Prof Botak menjawab, 거긴 다 걱정일 뿐이야. Nah, saat Hong keluar, si Wati dengan sengaja berjalan di sampingnya sambil menyinggung apa yang terjadi kepada Cewon kemarin. Tapi si Hong tidak mau nggak jawab, karena memang itu dirahasiakan dari siapapun selain tim penelitian. Sementara Jayu meminta si Bejo untuk menyediakan jas baru buat Udin. Tapi saat keluar, Cewon ternyata sudah menunggu, di mana Jayu berkata akan segera mengambil barang-barangnya di rumah Cewon. Yah, Jayu berpikir kalau Cewon tidak mau kerja lagi dengannya setelah insiden kemarin. Makanya ia hanya menyuruh Udin untuk mencari tahu grup Prof Botak. Namun Cewon malah ingin melanjutkan penyelidikannya terkait itu. Alhasil Udin yang sudah senang karena diutus sendiri jadi kesal saat Cewon juga muncul, di mana mereka diberi jas anti peluru, bahkan mampu menahan tusukan pisau dan api. Hanya saja saat keluar dari sana, Udin mulai menyinggung sikap Cewon yang tidak menganggapnya. Jadinya mereka pun gelut, membuat Bejo panik, segera melerainya. Toh mereka harusnya bersama-sama melaksanakan misi dari Jayu. Dengan begitu, Jayu harus repot mendamaikan mereka, meskipun mereka minta maafnya tidak ikhlas. 잠깐 정 실장님이 경찰서 갔다 와도 된다고 오늘 대표님 외부 일정 없다고 하셨는데. 말 돌리는 거 티나거든요. Namun, Cewon diam-diam ngechat seseorang. Nah, setelah mengawal Jayu ke rumah si Perdana Menteri, Cewon malah pamit ke rumah sakit. Dan Udin tidak curiga karena mengira Cewon pergi mengobati lukanya. Perdana sendiri sengaja mengundang Jayu untuk membahas mengapa Cewon bisa sembuh dengan cepat setelah ditembak. Tapi pastinya Jayu tidak ngejawab, mengalihkannya ke insiden penyerangan kemarin. Yang dianggap ulah bos Arsi, padahal Jayu curiga kalau itu ulah si Perdana. Dan bos Arsi hanyalah akal-akalan semata, membuat si Perdana pura-pura bego. Di saat yang sama, Cewon rupanya menemui Tuan Li, bertanya mengenai Prof Botak dan mengapa harus dirinya yang dipilih jadi mata-mata Jayu. Yah, Cewon mulai curiga kalau dirinya dimanfaatkan. Tapi Tuan Li yang juga tak tahu tujuan cucu dan mantan menantunya menampik hal itu. Nah, beruntung Cewon kembali tepat sebelum Jayu keluar, membuat Udin bingung. Sementara si Perdana yang lagi pusing-pusingnya malah ditelepon ayahnya. 같이 있던 사람? 징그럽게 그딴 소리 마. Yah, Sonugun protes mengapa anaknya menemui Jayu lagi, membuat si Perdana marah mematikan telepon karena ia memang tidak mau ayahnya tahu tentang rencananya. Sementara Tuan Li kepikiran dengan kecurigaan Cewon tadi. Malamnya, Cewon membocorkan ke Jayu kalau ia sempat mendengar awal berdirinya BF dari Onsan. Yah, dulu si Botak yang merupakan profesor mereka mengajaknya dalam suatu proyek yang melenyapkan ratusan hewan penyakitan, membuat hidup mereka bagai di neraka tak tahan melihat kekejian tersebut. Sehingga sejak saat itu mereka membenci Prof Botak karena tak paham tujuan mengapa diikutkan dalam proyek itu. Bahkan Jayu meninggalkan kampus tapi menemuinya setahun kemudian dan berkata, 안전한 지배종이 되고 싶지 않아? jelas dong saat itu Onsan bingung. Namun Jayu menjelaskan bahwa sebagai manusia mereka belum menjadi spesies sempurna jika masih bergantung memakan hewan dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Jadi Jayu ingin memotong rantai makanan di mana manusia tidak membutuhkan makhluk hidup yang lain, sehingga hewan dan tumbuhan dapat berkembang tanpa campur tangan manusia. Karena itu mereka pun bekerja sama mendirikan BF sekaligus mengajak Prof Botak meskipun awalnya mereka membencinya. Intinya Onsan ingin Cewon ngerti atas tujuan baik yang mereka lakukan sehingga Cewon tak boleh menyalahkan Jayu lagi. Toh jika karena uang, Jayu pasti sudah menjual BF kepada Dorson. Makanya sekarang Cewon setuju untuk membantu Jayu. Namun 얼마나 좋을까? Yah, Jayu akhirnya membocorkan alasan awal ia mendirikan BF. Jadi ia punya saudara kembar
yang kehilangan sebagian besar fungsi otaknya setelah kembali dari sekolah di luar negeri. Dan nama penyakit itu adalah Creutzfeldt Jakob atau dikenal dengan sebutan sapi gila. Ya, penyakit yang jika disebut bikin lidah ngambek itu disebabkan kontak jaringan terinfeksi. Misalnya transplantasi organ atau mengkonsumsi daging terkontaminasi yang dengan cepat mengubah kepribadian penderitanya karena merusak otak hingga terjadi demensia dan kematian. Tapi dalam drama ini, adik kembar Jayu terinfeksi setelah makan daging sapi di luar negeri dan akhirnya meninggal sebulan sejak sakit. Namun, pemerintah malah tidak mengakui penyakit sapi gila itu karena tak ingin bisnis ekspor daging sapi mereka terganggu. Makanya, Jayu menciptakan daging budidaya yang pasti tanpa kontaminasi, bahkan menciptakan organ budidaya, berharap suatu hari ia dapat menghidupkan adiknya yang rencananya akan dibuat di tabung rahasia itu. Paginya, Cewon pun pergi untuk menyelidiki kasus si botak sambil mengingat saat dulu Sikir dengan bahagianya menceritakan kisah Gilgamesh kepada anak-anak Arazon. Ya, Gilgamesh adalah pahlawan mitologi Mesopotamia yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan hidup abadi. Namun, setelah mendapatkan tumbuhan keabadian, seekor ular malah mencurinya, sehingga bagi orang Mesopotamia dulu, inilah alasan mengapa ular dapat berganti kulit dan kembali muda. Ya, kisah ini sama seperti yang dialami Jayu. Hanya saja tak tahu endingnya, apakah Jayu yang menikmati hasil kerja kerasnya atau orang lain. Nah, mereka pun sampai di lokasi grup si botak, di mana Udin pura-pura nangis, ngaku sebagai anak Prof Botak, bahkan menyebut Cewon sebagai pamannya. Kan si muka datar ini jadi bingung. Tapi karena itu, ketua grup tersebut akhirnya membocorkan bahwa grup itu adalah tempat di mana mereka saling curhat untuk mengobati luka masa lalu. Dan saat itu, Prof Botak memang dekat dengan seorang pria bernama Park Sang-min. Sehingga mereka segera ke tempat kerja yang bersangkutan, tapi rupanya tak ada pria bernama Sang-min di sana. Anehnya, pria payung itu diam-diam mengawasinya dari luar, sehingga Cewon yang menyadarinya, apalagi pria payung menggunakan mobil yang itu-itu aja. Cewon pun langsung membuntutinya. Sialnya, si payung menyadarinya, segera menancap gasnya, hingga terjadilah kejar-kejaran. Beruntung, si payung terpojok di lorong, membuatnya harus berlari, sehingga mereka berpencar mencarinya. Namun yang menemukannya malah si Udin. Begonya, Udin yang sombong malah melepaskan jasnya. Ia sih berhasil menyudutkan si payung, tapi si payung memanfaatkan itu untuk menusuknya. Sementara Cewon yang menggunakan telinga anehnya mendengar teriakan si Udin. Jelas dong, ia segera ke sana, tapi terlambat. Udin tak mampu bertahan, di mana polisi yang datang malah menangkap Cewon. Padahal Cewon ingin mengejar pelakunya karena kematian Udin mengingatkannya dengan kematian rekannya di Arazon dulu. Nah, karena ingin menangkap pelakunya, Cewon pun melawan. Namun tiba-tiba otoknya bereaksi, membuatnya mampu melepas borgol itu. Bahkan, beruntung Cewon yang baik hati menimang polisi tersebut biar tidak cedera. Tapi karena itu, ia pun kehilangan pelakunya dan berujung ditangkap. Nah, Wati pun menyampaikan kabar itu ke Jayu, sehingga Jayu yang sedih menyuruh Wati menyelesaikannya, termasuk mengurus uang belasungkawa ke keluarga Udin. Tapi Wati yang memang sejak awal mencurigakan ini mengabari itu kepada bos aslinya yang tak lain adalah si Sonugun. Ya, si pria payung rupanya suruhan Sonugun juga. Artinya teror yang dialami Jayu mulai dari pria jatuh, demo para petani, bahkan apa yang dilakukan Prof Botak adalah ulah Sonugun. Dan itu berjalan lancar karena informasi dari Wati. Tapi namanya pembunuh bayaran, pria payung sukanya bergerak tanpa perintah, membuat Wati kesal. Karena jika si payung tertangkap kali ini, jati dirinya juga pasti terungkap. Namun si Sonugun malah menyuruh Wati bertahan, yakin kalau Jayu tak akan menyadarinya. Nah, si payung pun melenyapkan jejaknya dengan membakar mobil tersebut, menyamar sebagai wanita karena tahu kalau Sonugun pasti mencarinya juga. Ya, Sonugun memerintah anaknya untuk mencari si payung sebelum polisi menemukannya, sehingga si perdana yang memang tahu kelakuan ayahnya segera menelpon kepala polisi
dan akhirnya tahu apa yang terjadi, termasuk bagaimana Chewon mengempaskan polisi itu sendirian. 내가 어릴 때 꿈을 다 이뤄주네. Ya, rupanya si kampret terobsesi menguasai BF karena ingin menjadi manusia super. Singkatnya, Jayu pun menjenguk Chewon di penjara, tapi belum dapat membebaskannya sekarang karena Chewon dituntut menyerang polisi. Chewon sih tersadar dengan keanehan yang ia alami tadi, tapi tak menyampaikannya kepada Jayu. Karena yang terpenting sekarang, ia yakin ada mata-mata di dalam BF. Mengapa si Payung tahu kalau ia dan Udin menyelidiki kasus Prof Botak di sana? Selain itu, Chewon juga mendengar apa yang dikatakan si Payung tadi. 떠돌이라는 건 고용됐다는 얘기니까요. Membuatnya yakin bahwa si Payunglah dalang dari semuanya, termasuk menghasut Prof Botak yang tega memeras Jayu. Tapi sebelum itu, Jayu harus mencari siapa mata-mata di dalam BF. Nah, Jayu pun meminta polisi menunjukkan rekaman dashboard yang sempat merekam pelakunya, dan berkat kacamata canggihnya, Onsan dapat melihat video itu, mendeteksi ke arah mana dia kabur, serta wajah aslinya. Dengan begitu, Onsan menemukan lokasi di mana pelaku membakar mobilnya, sehingga Jayu menyampaikan itu ke polisi yang langsung bergerak ke lokasi tersebut. Meskipun bingung mengapa Jayu tahu secepat itu. Sementara Onsan yang sedikit kesal ke Bejo malah mengungkit bahwa kematian Udin adalah kesalahan Bejo yang membuat celah di belakang jas itu. Membuat Bejo pergi dari sana dengan sangat sedihnya. Padahal kan Udin sendiri yang melepas jasnya saat itu. Sementara Chewon kebingungan karena polisi sudah membebaskannya. Mengira karena Jayu, tapi Jayu juga bingung. Namun utusan si Perdana sudah menunggu. Sehingga Chewon yang ngerti kalau si Perdana yang membebaskannya terpaksa ikut, dan itu membuat Jayu gelisah segera mencari keberadaan Chewon. Ya, si kampret ingin mengetahui mengapa Chewon mampu mengampaskan polisi tadi. Ia bahkan melempar Chewon pakai pisau untuk membuktikan, tapi Chewon alasan kalau semua itu karena jas khusus yang dibuat si Bejo. Toh ia mulai curiga kalau penembakan di hutan kemarin adalah ulah si Perdana, termasuk memanfaatkan posisinya sebagai mata-mata Jayu. Tak hanya itu, Chewon juga mengungkap bahwa ia ngerti apa yang terjadi di Arazon dulu. Yang pasti itu terkait dengan ayah si Perdana, karena tak lama setelah ledakan Arazon itu, orang tua si Perdana bercerai. Jelas dong si Perdana yang murka langsung menyerangnya. Tapi kan mantan tentara seperti Chewon tidak mudah dikalahkan. Saking keselnya, ia menantang si kampret gelut. Hingga akhirnya berhasil menyikut wajahnya. Anehnya, darah di hidung si Perdana mengalir dengan sangat deras. 혈압병이 좋네요. Ya, hemofilia adalah kondisi di mana darah tidak dapat membeku jika terjadi luka. Dan inilah alasan mengapa si Perdana sangat ingin menjadi manusia super. Nah, saat pergi dari sana, Chewon malah berpapasan dengan Jayu. Kan Jayu mulai curiga kalau Chewon adalah mata-mata. Namun si Perdana yang sudah tak sabaran meminta Jayu menunjukkan rahasia BF. Berjanji tak akan membocorkan kepada ayahnya. Jayu sih setuju, tapi dengan syarat si Perdana harus merevisi undang-undang agar Jayu dapat mengkomersilkan budidaya organ tubuh itu. Jelas dong si kampret tak setuju, karena maunya dia sendirilah yang merasakan keabadian tersebut. Sehingga Jayu menjelaskan bahwa keadilan sempurna bagi manusia adalah kematian. Jadi tak ada gunanya hidup abadi. Toh ia menciptakan organ budidaya itu agar orang-orang dapat memperpanjang sedikit hidupnya demi membuat kenangan bahagia. Jadinya si kampret yang murka mengancam akan menggeledah BF. Namun Jayu tak peduli. Nah, saat naik ke mobil, 정 실장이었어요. ya Jayu mulai menyadari kata-kata Udin sebelumnya bahwa Wati tahu kalau mereka ingin menyelidiki kasus Prof Botak. Karena itu, Jayu pun mengabari Onsan, sehingga Onsan membohongi Wati kalau orang yang membunuh Udin sudah ditangkap. Jadinya, Wati yang panik segera ke WC untuk mengabari bosnya, tapi Onsan dan Siong yang sudah bersiap langsung memergokinya. Alhasil, Wati pun disidang, tapi karena tak mau ngaku, Jayu yang marah hampir saja menggamparnya. Tapi Chewon malah menghalangi dan berkata, 난 여기 면접 리스트에 올린 건 너야. 도슨에서 날 여기로 투입시킬 테니까. Ya, Watilah yang mengakali penerimaan pengawal sehingga Chewon terpilih di sana. Dan itu membuat mereka terkejut. Ternyata Chewon juga mata-mata, meskipun dengan tujuan lain. Namun Chewon yang marah karena dimanfaatkan meremas pundak si Wati biar ngaku
apakah benar Sonugun dalang dari semuanya? Nah, daripada bingung, Bejo pun menyuruh Yongsil mengikat si Wati dan Jayu menyuruh Cewon menjelaskan maksud pengakuannya tadi. Alhasil, Cewon pun mengungkap kalau ia menjadi mata-mata untuk memastikan apakah Jayu adalah dalang dari insiden ledakan Arason. Jelas dong, Jayu marah dan kecewa. Ternyata perhatian Cewon selama ini adalah palsu. Namun, Cewon meluruskan kalau ia tak tahu menau tentang tujuan si Perdana dan si Sonugun. Makanya sekarang, meskipun Jayu kecewa kepadanya, Cewon tetap akan melanjutkan misinya. Selain mencari dalang peledakan tersebut, ia juga akan menangkap pelaku pembunuh si Udin. Di lain sisi, mereka berusaha membaca isi otak Wati menggunakan Yongsil. Tapi si Wati dengan sengaja mengacaukan pikirannya. Meskipun begitu, Onsan melihat beberapa petunjuk penting terkait peternak yang jatuh di awal episode. Hanya saja ia protes ke Jayu. Mengapa melepaskan Cewon? Jangan sampai Cewon membocorkan rahasia mereka kepada si Perdana. Namun meskipun Jayu kecewa, ia yakin bahwa Cewon tak akan melakukan itu. Di saat yang sama, si Perdana benar-benar memulai ancamannya, menghasut para anggota dewan untuk menyelidiki BF yang melakukan penelitian ilegal. Malamnya, Jayu mengemas barangnya di rumah Cewon, sedih karena harus meninggalkan si seleb Ching sendiri. Namun, 이 집 내놨어요? 왜요? ya, ia teringat percakapan Cewon dan Udin waktu itu. Kalau Cewon berencana menjual rumah tersebut untuk menyusul adik dan ponakannya di Amerika. Sehingga saat itu, Jayu pun ikut nimbrung sambil curhat. Kalau dulunya tuh, ia sangat ingin sekolah di luar negeri. Tapi karena miskin, ia membiarkan adiknya yang ke sana. Tak menyangka kalau itu malah membuat adiknya meninggal. Dan sekarang, Jayu tak menyangka harus kehilangan pengawal sebaik Udin. Di saat yang sama, Cewon menemui Onsan di pemakaman si Udin, menjelaskan hasil penyelidikannya kalau si pria payung yang membunuh Udin memang sejak awal menghasut Prof Botak untuk memecah belah BF. Hanya saja ia belum memastikan apakah dalangnya adalah Sonugun atau si Perdana. Meminta Onsan memastikannya kepada Wati yang pasti tahu semuanya. Onsan sih setuju itu. Hanya saja ia kesel bisa-bisanya Cewon mencurigai Jayu sebagai dalang peledakan, membuat Cewon terdiam. Nah, mereka pun kembali menyelidiki si Wati, di mana Wati masih saja menolak makanan. Pokoknya, ia memilih mati kelaparan daripada harus membocorkan rahasianya. Tapi saat Onsan pergi, Wati diam-diam mengambil sendok itu. Malamnya, Jayu yang kembali ke kantor meminta Yongsil menyurati para pemegang saham, karena ia menyadari pergerakan Sonugun yang ingin mengambil alih BF melalui pemegang saham. Selain itu, ia juga akan mengumumkan sesuatu secara virtual untuk melawan si Perdana yang ingin menggeledah BF. Alhasil, dalam sekejap kabar itu pun sampai ke seluruh pemegang saham, di mana Jayu muncul secara virtual di berbagai belahan dunia. BF는 그동안 극비로 진행해온 프로젝트가 있습니다. 인간 장기의 배양입니다. Ya, daripada si Perdana menggeledahnya, mending ia duluan yang mengumumkan terkait organ budidaya yang ia kembangkan tersebut. Meminta para penderita stadium akhir yang tidak mendapatkan donor organ atau tidak mampu membelinya untuk menjadi sukarelawan. Jayu bahkan mengungkap kalau ia pernah melakukan uji coba kepada istri Profesor Botak, tapi saat itu gagal. Jadi, agar masyarakat percaya, ia akan melakukan uji coba terhadap dirinya sendiri. Membuat semuanya terkejut, termasuk Onsan dan Bejo yang tidak terima jika Jayu mengorbankan dirinya. Si Perdana sendiri jelas marah, segera mengumumkan ke media kalau apa yang dilakukan BF adalah ilegal, menghimbau masyarakat untuk tidak jadi sukarelawan. Alhasil terjadi pro kontra di tengah masyarakat. Nah, Cewon pun segera menemui Jayu, akhirnya mengungkap kalau sejak menerima jaringan budidaya kemarin, ia menjadi lebih kuat. Yang artinya penelitian Jayu masih ada efek sampingnya. Berharap Jayu tak menjadi pasien uji coba. Tapi karena Jayu tak peduli, Cewon pun nyerah, di mana ia langsung menemui Tuan Lee, menjelaskan kalau bukan Jayu pelakunya. 따님께 말씀하셨습니까? 깜짝 방문으로 알려졌지만. Namun, Tuan Lee yang tak mau keluarganya disangkut pautkan, malah murka mengusir Cewon dari sana. Jadinya, Cewon bergerak sendiri dengan mencegat putri Tuan Lee, ibu dari si Perdana Menteri, alias mantan istri Sonugun. 선우재 총리께서 의뢰하신 일로 드릴 말씀이 있습니다.
Nah, Chewon pun alasan disuruh si Perdana menceritakan hasil penyelidikannya. Kalau dulu ibu si Perdana yang sudah tahu rute penerbangan Tuan Lee ke Arazon tak sengaja menceritakannya ke suaminya. Tapi setelah ledakannya membuat Tuan Lee kehilangan kakinya, ibu Perdana yang tahu kalau itu ulah suaminya akhirnya menceraikannya. Tapi tidak mengungkapnya karena tak ingin jika anaknya terluka memiliki ayah seorang pembunuh. Membuat ibu Perdana tertunduk sedih mendengar itu dan akhirnya membenarkannya. Jadi dulu sebelum peledakan terjadi, ibu Perdana tak sengaja memeriksa ponsel suaminya yang tukang selingkuh tapi menemukan pemesanan TATP dalam jumlah sangat besar. Sehingga saat peledakan terjadi, ia yakin bahwa suaminya pelakunya, membuat mereka bertengkar hebat malam itu. Dan memang Sonugun sengaja melakukannya. Selain membenci Tuan Lee, ia juga ingin Tuan Lee mundur sebagai presiden, biar Jayu dapat melakukan penelitiannya yang rencananya akan ia rebut nanti. Namun Tuan Lee yang tahu kalau putrinya membocorkan itu ke Chewon seketika pingsan. Ya, rupanya sejak awal Tuan Lee tahu kalau mantan menantunya itulah pelakunya, tapi tak mengungkap karena tak mau cucu kesayangannya terluka. Selain itu, ia memang sengaja menyuruh Chewon menjadi mata-mata Jayu agar cucunya dapat merebut BF meskipun cucunya tak tahu itu. Singkatnya, Onsan yang tersadar kalau wanita yang ada dalam ingatan Wati adalah saudara dari peternak yang jatuh di mobil Jayu, segera menemuinya menunjukkan foto si Payung yang ia lihat hadir di pemakaman waktu itu. Lalu, BF에서 왔다면서 우리 목사님은 어떻게 알아요? 목사요. ya si Payung rupanya menjadi pastor sehingga dapat mencuci otak para petani dan peternak, membuat Onsan akhirnya ngerti apa yang terjadi. Sementara si Perdana menjenguk kakeknya, sedih akhirnya tahu kalau kakeknya diam-diam membantunya selama ini. Di lain sisi, Chewon masih dengan misinya menemui Kir di penjara, mengungkap kalau ia sudah tahu dalangnya. Sehingga Kir akhirnya menceritakan kronologinya bahwa setelah peledakan itu, sepupunya malah menyekapnya, menjelaskan kalau dalam peledakannya adalah orang paling berpengaruh di Korea. Jadi Kir harus ngaku sebagai pelakunya, kalau tidak keluarganya akan dibunuh. Alhasil malam itu Kir menyerahkan diri demi melindungi keluarganya. Besoknya Bejo dan Si Hong panik melihat Wati tidak sadarkan diri, segera membuka ikatannya. Namun ya, si Wati pura-pura mati mengancam Si Hong pakai sendok itu, lalu segera menaikkannya ke mobil biar ia dapat keluar. Namun Si Hong langsung melompat dan Bejo menyuruh Yongsil menutup gerbangnya. Jadinya Wati terkapar setelah menabrak gerbang itu. Di saat yang sama, Onsan malah mengumumkan ke media bahwa Jayu tak akan pernah menjadi pasien percobaan tersebut. Meskipun begitu, Jayu tidak marah, toh ia tetap akan melakukannya. Tak berapa lama, Chewon datang sehingga mereka mencocokkan hasil penyelidikan yang intinya si Payung itu disuruh oleh Sonugun untuk menghasut para peternak dan petani, termasuk Profesor Botak. Tujuannya memecah belah BF. Makanya waktu Jayu lagi pusing-pusingnya saat itu, si Sonugun dengan yakin ingin membelinya. Di saat yang sama, si Perdana malah meminta ayahnya menyerahkan diri, yakin kalau Jayu sudah tahu semuanya. Jelas dong Sonugun menolak, toh ia menjadikan anaknya Perdana Menteri untuk mengurusi hal-hal seperti ini. Tak tahu kalau anaknya punya rencana lain. Sementara mereka akhirnya memutuskan rencana masing-masing. Chewon akan ke Dubai menangkap sepupu Kir untuk menjadi saksi di persidangan nanti. Jayu akan mengurus masalah organ budidaya, sedangkan Onsan mengurus si Wati. Namun Bejo mengabari apa yang terjadi, membuat mereka lagi-lagi pusing. Tapi Chewon yang pamit meminta Jayu berjanji untuk tidak menjadi pasien ganti organ sebelum dirinya pulang dari luar negeri. Nah, Onsan lagi-lagi menyalahkan Bejo atas insiden tersebut. Padahal kan itu kesalahan Onsan yang meninggalkan sendok itu. Masalahnya Wati koma sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun. Sementara Chewon menyempatkan diri memeriksa setiap sudut kantor, memastikan tak ada bom di sana demi keselamatan Jayu. Setelah itu ia pun berangkat ke Dubai. Namun Jayu yang memastikan Chewon sudah pergi malah mengundang dokter-dokter terhebat di Korsel untuk mempersiapkan uji coba ganti organnya, membuat Onsan dan Bejo pusing. Masalahnya si Perdana rupanya diam-diam mengumpulkan para hacker untuk meretas BF. Dan karena Onsan, Bejo serta Si Hong sibuk mengurusi Jayu,
Sehingga tak ada yang mengontrol server di lab, hacker itu akhirnya mampu meretas dan mengunduh semua file yang ada di lab BF. Alhasil, si Perdana yang juga sudah memastikan Cewon tak ada di sisi Jayu. 압수수색합시다. Nah, para dokter yang diundang pun terkagum-kagum melihat teknologi canggih BF yang akan digunakan untuk transplantasi organ, di mana Jayu meminta mereka mempercepat operasinya karena dirinya lah yang akan menjadi pasien pertama. Sementara Onsan malah sibuk membuat surat resign, tapi melihat Jayu datang, ia segera menyembunyikannya, lalu memberikan nomor ponsel si Payung yang berhasil ia temukan. Sehingga Jayu menghubunginya, tapi karena tidak aktif, Jayu pun mengirim pesan suara. Nah, si Payung yang bersembunyi di tengah hutan membuka pesan suara tersebut, di mana Jayu mengajaknya bertemu jika si Payung masih ingin hidup. Yah, Jayu ngerti kalau Sonugun juga mengejar si Payung, jadi mending si Payung bekerja sama dengannya mengungkap kejahatan Sonugun, karena pastinya Sonugun tidak akan membiarkan si Payung hidup. Dan benar saja, besoknya orang-orang suruhan Sonugun sudah berdatangan menyerangnya. Tapi meskipun ditusuk berkali-kali, si Payung dengan lihainya melawan, langsung membunuh mereka dan kabur dari sana. Di lain sisi, Bejo bingung karena Yongsil tiba-tiba tidak merespon, ingin memperbaikinya, tapi mendengar kabar kalau Wati sadarkan diri, ia pun segera ke sana. Jadinya, hacker si Perdana semakin leluasa mengunduh semua file BF secara diam-diam. Jayu sendiri tiba-tiba mendapat kabar dari si Payung yang mengajaknya bertemu, sehingga Jayu segera ke lokasi yang dimaksud. Tapi Onsan yang menyadarinya meminta Jayu tak ke sana, jangan sampai itu adalah jebakan Sonugun. Namun Jayu tak peduli, toh ia membawa pengawal. Nah, sesampainya di sana, Jayu terkejut melihat si Payung bersimbah darah, menyuruh pengawalnya membawa ke mobil untuk diselamatkan. Namun ia tidak sadar dengan keberadaan anak buah Sonugun yang diperintahkan menangkap si Payung. Alhasil mobil Jayu pun ditabrak. Kocaknya pengawalnya malah melompat menyelamatkan diri, meninggalkan Jayu dan si Payung di dalam. Alhasil Onsan yang baru sampai jelas sangat panik, tak menyangka Jayu terjatuh di sana. Singkatnya, dengan helikopter Jayu pun dilarikan ke BF, terpaksa melakukan transplantasi organ karena insiden tadi membuat banyak organ penting di tubuh Jayu tidak berfungsi. Masalahnya, si Perdana sudah mengirim polisi untuk menggeledah kantor mereka, membuat Onsan pusing berpikir keras bagaimana menghentikan orang-orang itu. Anehnya, saat polisi bergerak ke sana, sebuah kontainer ikut rombongan, tapi terus ke samping kantor BF, tepatnya di lab rahasia itu. Nah, Onsan pun mengumpulkan karyawan kantor untuk mengulur waktu di sana. Setidaknya Jayu dapat terselamatkan. Namun Yongsil lagi-lagi bermasalah, bahkan tidak berfungsi. Jadinya Bejo tak sadar kalau orang yang keluar dari kontainer itu adalah penyusup, di mana mereka manjat ke atap untuk masuk ke lab rahasia itu melalui lubang angin. Tapi saat mereka berhasil masuk, yah, Cewon rupanya sudah kembali. Bejo sendiri mencoba memeriksa apa yang terjadi di luar, sedangkan Cewon berusaha membunuh satu persatu dari mereka, meskipun dirinya juga tertembak. Beruntung ia dapat menghabisi semuanya, tapi saat ingin melihat Jayu, si Bejo malah disandera, membuat Cewon tak berkutik. Jadinya Bejo terpaksa membawa penyusup itu masuk ke ruang operasi, dan pastinya Cewon sangat terkejut melihat Jayu di sana. Tapi penyusupnya ingin dibawa ke tempat di mana organ budidaya itu dikembangkan, sehingga Cewon mengantarnya ke ruangan khusus itu, melewati ruangan tempat si Payung dirawat. Nah, salah satu penyusup pun memeriksa si Payung, namun mendengar itu Cewon pun melawan, begitupun dengan Bejo yang dibantu dokter di sana. Sialnya, penyusup yang menembak malah mengenai langit-langit yang menjatuhkan debu ke tubuh Jayu. Cewon sendiri membunuh dua penyusup itu, dibantu si Hong yang ternyata bersembunyi sejak tadi di sana. Namun karena sudah banyak peluru yang tembus di tubuhnya, Cewon pun tidak mampu bertahan. Singkatnya, insiden penembakan itu pun diberitakan, di mana si Perdana memberikan klarifikasi kalau insiden tersebut tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Toh ia hanya mengirim polisi ke kantor BF, bukan di lab penelitian.
Intinya ia menyalahkan Chewon yang membunuh 11 orang di sana. Tapi pihak media malah memutar sebuah rekaman. 저 병원이에요. BF에선 기억상실 알아요. 업자가 뭐라 했냐? 죽기 전에 얘기했어. Ya, itu suara Wati dan Sonugun, di mana seseorang menghubungi Sonugun dengan suara Wati yang dibuat melalui kecerdasan buatan, sehingga Sonugun yang tertipu malah membongkar sendiri jati dirinya sebagai dalang dari semua masalah ini. Mulai dari apa yang dilakukan si Payung sampai 11 penyusup di BF yang mengincar penelitian tersebut, membuat si Perdana pergi dengan wajah lesu. Tapi 이런 실수. ya, rupanya itu hanyalah akal-akalan si Perdana untuk menjebak ayahnya. Ia pun pulang membuat surat permohonan maaf kepada publik, sekaligus menguak kalau dalang dari insiden Arazon adalah ayahnya. Karena itu, sebagai pejabat publik, ia pun mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawabnya, di mana besoknya ia ke kantor ayahnya, menyuruhnya menyerahkan diri saja. Jelas dong, Sonugun tak terima, memohon agar anaknya menyelamatkannya, berjanji akan memberikan semua kekayaan itu. Tapi si Perdana menolak. Lagian itu semua tetap akan jadi miliknya. Hanya saja ia ingin memilikinya lebih cepat. Toh selama ini ayahnya ingin hidup abadi, yang pasti tak akan mewariskan semua itu kepadanya. Jadi mending ayahnya masuk penjara saja. Ya, inilah rencana si Perdana selama ini, memanfaatkan kejahatan ayahnya sehingga ia dapat mundur sebagai Perdana Menteri yang jabatannya terbatas. Berbeda dengan memiliki Dorson yang dapat ia miliki selamanya. Kenapa selamanya? Karena ia sudah memiliki semua file penelitian BF yang telah diunduh para hacker tersebut tanpa satupun orang yang tahu, karena para hacker telah dibunuh menggunakan gas beracun. Hanya saja si kampret tak percaya dengan apa yang terjadi kepada Jayu. 윤자유, 정말 죽은 거야? Ya, Onsan menceritakan apa yang terjadi kepada kejaksaan kalau mereka membunuh para penyusup itu sebagai bentuk pembelaan diri, tapi Jayu tak dapat mereka selamatkan. Jaksa pun bertanya mengapa Chewon tak dapat dihubungi, tapi Onsan ngaku tak tahu di mana keberadaan orang tersebut. Padahal sebenarnya setelah insiden, Onsan menyembunyikan Chewon sekaligus menemukan amplop berisi foto di mana Chewon berhasil menangkap sepupu Sikir. Ya, entah apa yang Onsan lakukan kepada Chewon, karena di ruang rahasia itu terdengar suara Jayu. 장영실, 여기 어디야? Tapi isinya malah tubuh Chewon dan Tamat. Apakah Onsan memasukkan jiwa Jayu ke tubuh Chewon? Atau mereka berdua memang masih hidup? Semuanya akan terjawab di season kedua. Sekian dari saya. Wassalam.